Welcome back on Science Tech Channel, teman-teman. Masih di serial Golang Basic ya. Sekarang kita akan lanjutkan materi kita ke bagian typecasting dari sebuah interface, teman-teman. Nah, yang gue maksud sebagai typecasting adalah mengembalikan sebuah struct aslinya dari sebuah interface, teman-teman. Oke, nah biar teman-teman nggak bingung, yuk kita coba masuk ke contoh codingan ya. Oke, entry point seperti biasa, teman-teman. Nah, misal gue punya sebuah interface namanya shape. Oke, yang punya satu method signatures namanya area. Oke, mengembalikan float 32. Atau gampangnya, setiap bangunan itu kan pasti bisa kita cari tahu ya luasnya berapa gitu ya. Nah, hasil perhitungan luas itu mengembalikan nilai float, ya kan, bisa koma-komaan juga, ya kan. Oke, tapi kita belum tahu nih implementasi asli menghitung luas itu gimana, karena beda-beda ya kan. Ketika kita menghitung luas persegi itu sisi kali sisi, menghitung luas segitiga itu alas kali tinggi bagi 2 gitu, itu kan beda-beda kan cara implementasi mencari luasnya itu kan. Tapi kita tahu bahwa segitiga, persegi, lingkaran itu adalah sebuah shape kan, adalah sebuah bangunan ya kan, yang bisa kita cari tahu nih areanya berapa gitu ya. Tapi asli perhitungannya gimana itu beda-beda gitu ya. Yang mana akan kita implementasi di bawahnya, teman-teman. Type sebuah rectangle gitu ya adalah sebuah struct punya atribut length, misalkan ya adalah float 32. Nah, karena rectangle ini adalah bagian dari shape, ya, dia juga bisa disebut sebagai shape, maka rectangle ini harus mengimplementasi method signatures yang ada di dalam shape, which is area mengembalikan float 32. Berarti func r rectangle area float 32. Oke, kalau teman-teman masih bingung dengan codingan gue yang kayak gini, teman-teman harus nonton lagi video gue bagian interface. Ya, silahkan cek videonya di sini ya. Oke, nah sekarang kita bisa bikin nih implementasi konkret menghitung area, karena kita tahu bahwa yang mau kita hitung ini adalah rectangle. Gimana cara nyari luas rectangle, teman-teman? Return r.length dikali r.length. Paham ya? Misal gue punya bentuk konkret yang kedua, yaitu triangle adalah sebuah struct. Punya base yang adalah float 32, punya height juga yang adalah float 32. Dia juga harus mengimplementasi area ya kan, yang mengembalikan float 32. Oke. Nah, cara menghitung luas segitiga berarti kan return gitu ya, t.base ya, alas dikali t.height dibagi 2. Alas kali tinggi bagi 2. Oke, nah sekarang rectangle dan triangle sudah layak disebut sebagai shape. Oke, karena mereka berdua ya, rectangle dan triangle sudah mengimplementasi method signature dari shape, which is area mengembalikan float 32. Nah ya, ini yang rectangle, ini yang triangle. Walaupun implementasinya berbeda gitu ya. Area dari rectangle itu length kali length gitu ya, di triangle itu alas kali tinggi bagi 2. Oke, sampai sini paham ya? Nah, sekarang misalkan gue punya sebuah functions, teman-teman, namanya calculate area, misalkan menerima satu parameter namanya shape, mengembalikan float 32. Oke, tugasnya gampang, tinggal mengeksekusi aja s.area atau mengeksekusi method signatures-nya. Ya, maka kalau gue punya di sini, teman-teman, rectangle adalah sebuah rectangle ya dengan length 10 misalkan. Terus gue punya triangle juga nih, yang adalah sebuah triangle dengan base-nya misalkan 5 gitu ya. Height-nya misalkan 20 misalkan. Gue masukin nih ke functions yang sama, ke calculate area, itu bisa. Misalkan hasilnya gue print aja langsung ya, println calculate area, gue masukin r gitu ya. Terus println gue masukin lagi ke functions yang sama, tapi sekarang gue masukin t, gue masukin triangle. Mereka kan dua struct yang berbeda ya, tapi gue masukin ke functions yang sama karena menerima satu parameter shape, yang mana shape ini sudah diimplementasi oleh triangle dan rectangle gitu ya. Maka kalau kita jalan. Oke, dengan implementasi yang berbeda, function yang sama, kita bisa mengeksekusinya. Nah, sekarang permasalahan teman-teman ya, yang relate dengan typecasting dari interface adalah gimana kalau gue pengen mendeteksi type dari interface shape. Jadi gue pengen tahu nih tipe apa sih yang dimasukin ke dalam calculate area ini gitu ya. Kita kan tahunya shape-nya gitu ya, tapi kita nggak tahu nih struct apa sebenarnya yang dimasukin gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan typecasting di bahasa pemrograman Go. Caranya adalah gini, teman-teman. Misal, ya, ini kasus pertama ya. Misalkan gue pengen ngedeteksi bahwa ini adalah rectangle, misalkan ya. Bahwa shape yang masukin ke sini adalah rectangle. Ya udah, tinggal masukin ke variabel baru, misalkan r gitu ya, adalah s dot rectangle misalkan. Ini bisa. Oke.
Jadi misalkan ketika kita ngedeteksi bahwa ini adalah rectangle gitu ya, kita pengen nambahin si height-nya misalkan atau length-nya gitu ya. Length-nya kita tambahin 1000 gitu. Misalkan. Nah, ini ketika kita masukin ketika kita melakukan typecasting dan hasilnya kita masukkan ke dalam single value, dan ketika masukkan ke dalam single value dan ternyata hasil castingnya itu tidak sama, ini akan memunculkan panic error, teman-teman. Itu yang harus diingat ya. Jadi gue pengen nyampein itu sebetulnya di sini tuh. Oke, jadi ketika teman-teman melakukan typecasting ke dalam satu single value gitu ya, ke dalam single value, maka ketika struct-nya itu tidak sama atau struct-nya itu ternyata maksudnya castingnya gagal gitu ya, tidak sama gitu, maka yang keluar adalah panic error. Oke, ini kalau gue jalanin teman-teman, tuh lihat panic error. Walaupun yang pertama berhasil nih, muncul 100. Kenapa berhasil? Karena di kasus pertama yang kita masukin adalah rectangle, yang mana sesuai dengan casting yang ingin kita buat. Oke, paham ya? Bang, kenapa ini gue tambahin 1000 tapi hasilnya kok jadi 100? Kenapa nggak 1100 juga 1100? Harusnya gitu kan ya? Ya kan? Nah, ini ada kaitannya dengan functions point, receiver pointer functions dan receiver functions ya. Kalau teman-teman belum lihat videonya, silahkan cek di sini ya, biar gue nggak ngulang videonya lagi. Oke, tapi yang ingin gue sampaikan di sini adalah ketika teman-teman melakukan typecasting dan dimasukkan ke dalam single value seperti ini, kalau nggak cocok, lihat munculnya panic error yang mana membuat aplikasi teman-teman itu jadi crash gitu, jadi down langsung, jadi mati langsung. Paham ya maksudnya ya? Oke, nah gimana cara mengatasinya, Bang? Cara mengatasinya adalah masukkan typecasting ini ke dalam dua value, teman-teman. Ini gua hapus dulu. Kita bisa pakai koma oke idiom. Jadi R, oke. Maksudnya adalah casting ini berhasil atau enggak, itu disimpan di oke, teman-teman. Ya, karena kalau kita lihat oke-nya tuh type-nya boolean tuh. Jadi dia berhasil nggak sih nge-casting gitu? Cocok nggak sih dengan apa yang kita casting di sini? Benar nggak sih dia rectangle gitu? Paham ya? Baru di sini kita bisa pakai if oke, misalkan println ini rectangle misalkan. Ini bisa teman-teman. Oke, ini R-nya gue giniin aja ya karena nggak dipakai kan. Ujungnya sr.area juga ya kan. Oke, go run main.go. Nah lihat, ini rectangle. Kenapa? Karena yang kasus pertama ketika kita masukin rectangle di sini berhasil teman-teman. Oke-nya true gitu. Makanya ini rectangle. Paham ya? Nah, yang pertama ini, value yang pertama untuk menyimpan hasil castingnya, teman-teman. Taruhlah gue masukin R di sini, kita print di sini, print R. Nah, lihat, ini rectangle gitu ya. Ini karena di print true gitu ya. Terus muncul 10. 10 ini siapa? 10 ini adalah objek dari rectangle-nya. Ya, masih ingat ya? Masih ingat ya? Kalau kita print si ininya nih, R-nya nih, mana rectangle ini kan isinya length doang kan, maka isinya 10 ini. Sampai sini paham ya? Oke. Nah, ini juga bisa kita pakai misalkan gini ya. Misalkan calculate area ini ketika kita sudah tahu bahwa hasilnya adalah tipe yang dimasukin adalah rectangle, kita pengen nambahin length-nya 100 misalkan. Oke, ya udah kita pakai oke, idiomnya di sini. If R, oke gitu ya. S dot type-nya apa nih di sini? Misalkan rectangle gitu ya. Dan ternyata oke. Nah, paham ya maksudnya ya? Jadi oke di sini merujuk pada oke variable di sini gitu ya. Jadi hasil typecastingnya kita evaluasi lagi gitu ya, oke atau enggak gitu. Dan ternyata oke di sini berhasil typecastingnya. Nah, kita lakukan apa? Misalkan r.length-nya kita tambahin dulu 100 misalkan ya. Baru kita return r.area misalkan. Oke, go run main.go. Nah, berhasil. Ya. Sekarang ditambahin 100 ya kan. Padahal gue masukin 10 di sini ya kan. Harusnya kan hasilnya 100 normalnya kan. Tapi karena gue tambahin 100 terus gue return r.area berarti kan 100 tambah 10 berarti 110 ya. 110 kali 110 hasilnya 12.100. Oke. Bang, gimana kalau gue mau melakukan hal yang sama dengan triangle? Misalkan ketika dimasukin segitiga, kita tambahin alasnya 20 misalkan.
itu juga bisa, teman-teman. Misalkan if triangle oke gitu ya, s.triangle, apakah oke triangle gitu. Tinggal masukin di sini t.base-nya, ternyata kita mau tambahin 20 gitu kan. Ya udah return t.area. Nah, pengertian dari codingan ini, teman-teman, oke. Kalau rectangle jalankan ini. Kalau triangle jalankan ini. Selain rectangle dan triangle jalankan ini. Ngerti ya maksudnya ya? Oke, maka kalau kita jalanin, nah, sekarang jadi 250. Kenapa? Karena base-nya ini 5 ini, kita tambahin 20 dulu, ya kan? Berarti sekarang 25 kali 20 dibagi 2. Nah, trik berikutnya di bagian typecasting interface ini, teman-teman, ya. Kalau teman-teman ingat materi gua di bagian switch case ya, jadi ketika kita ingin mengevaluasi single value dengan beberapa kasus, gitu kan, ini kan single value sebenarnya kan, kita pengen mengcasting si S ini berulang-ulang kan, apakah dia rectangle, apakah dia triangle gitu ya, tapi sama-sama ke variable S ini gitu kan. Maka instead of pakai if gitu ya, kita bisa pakai switch case, teman-teman. Oke, biar lebih clean gitu ya. Ini kita ganti switch gitu ya. Switch. Misalkan kita mau pakai value-nya gitu ya, udah value sama dengan s.type. Nah, di sini nih serunya nih. Jadi kita tanya nih, masukin s.type-nya ke dalam value ini. Oke, kita casting nih, type-nya apa? Ketika case-nya adalah rectangle, kita mau ngapain di sini? Tadi kan value dot length-nya ditambahin berapa tadi ya? 100 ya, tambahin 100. Return v dot area. Area. Ini juga bisa gitu ya, kayak gini. Terus ketika case-nya adalah triangle, ya udah v dot base-nya kita tambahin berapa tadi? 20, ya kan? Return v dot area. Gini juga bisa, teman-teman. Misalkan mau pakai case default-nya, misalkan ya udah default-nya apa? Masukin aja di sini s.area. Ini kalau kita jalanin exactly sama, tapi lebih clean. Jadi kita nggak usah pakai oke koma idiomnya gitu ya. Jadi switch case by default akan ngehandle case-case-nya. Jadi ketika dia nggak match sama rectangle ataupun triangle, ya dia tinggal pakai default gitu kan. Nggak perlu ngeluarin panic error atau ngevaluasi value kedua, which is yang oke tadi gitu ya. Dia akan langsung by default masuk ke default kalau dia nggak match dengan rectangle dan triangle. Oke, jadi codingan juga jadi lebih clean gitu ya. Atau kalaupun nggak mau pakai default, ya tinggal di sini return s.area, sama aja. Cuman ini berarti kalau kayak gini, ini bukan bagian dari switch case-nya si ini, tapi logiknya kurang lebih sama. Oke, jadi ini adalah typecasting di bahasa pemrogramanku.